Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanikal, semoga kita diberi rezeki yang banyak, hal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Irfan, dan yang merayakan hari Lebaran minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk kali ini kita mau share untuk sahabat botanikal tentang penggantian dari apukat, yang mana penggantian tersebut itu jangan sampai melakukannya yang seperti ini gitu loh. Jadi ada beberapa yang memang itu kalau mengganti apukat dengan varietas-varietas lainnya dengan cara yang tidak benar, nanti akan menimbulkan juga kerugian juga. Jadi untuk sahabat botanikal, jikalau memang mau mengganti, silahkan ganti dengan teknik-teknik tertentu ya. Dan juga untuk sahabat botanikal jangan sampai keliru juga ya. Langsung saja kita bahas. Oke, pembahasan yang pertama, kita lagi melakukan perombakan, yang mana perombakan tersebut itu dari apukat wina, seperti halnya yang ada di depan saya ini. Nah, ini adalah apukat wina yang mana kita rombak dan kita ganti dengan apukat jenis lain ya. Nah, sahabat botanikal bisa saja juga contoh ya, kita menggunakan sistem TW, yang mana sistem TW ini bisa untuk penggantian dari apukat. Karena kalau tidak menggunakan sistem TW alias kita pangkas semua, kita matiin, kita juga melakukan ya sebuah kerugian. Kerugiannya sangat besar ya. Misalnya tanaman tersebut sudah usianya kisaran ya 1 tahun atau setengah tahun. Nah, kita mau ganti saja, tapi jangan dibunuh, dikarenakan apa? Akarnya sudah menyebar di seluruh bagian dari apukat ini. Nah, ketika apukat itu akarnya sudah menyebar, ketika apukat sudah menyebar berarti kan batangannya sudah kuat kan gitu. Nah, kalau kita pangkas, kita matiin ini pohon, selama kita menanam pohon ini kita akan melakukan ya, mengadakan ya apa ya, merugilah, intinya kita itu merugi. Karena apa? Apukat tersebut itu sudah menyebar untuk akarnya. Nah, tinggal saja kita ganti, nerusin deh untuk cabangannya. Jadi jangan sampai sahabat botanikal mengganti itu dengan memotong ya, memotong bagian hingga apukat tersebut mati. Karena apa? Rugi ya, rugi waktu, rugi perawatan, sama rugi yang namanya apukat tersebut itu kita harus apa ya, kita kan ganti kecil ya, pasti perawatannya itu agak ribet lagi kan gitu. Kayak ibaratnya pengecoran harus agak sering gitu. Nah, itu bisa jadi dampak negatif kan gitu. Jadi sahabat botanikal, alangkah lebih baiknya diganti itu batangannya meskipun baru setengah tahun itu dengan teknik TW. Karena apa? Kita anjurannya seperti itu, dikarenakan memang dampaknya ke depan itu sangat besar. Contohnya, nah ini ada apukat si manis yang kita kembangkan yang ada di sana. Nah, ini dari apukat si manis yang kita ganti ya, kita tidak mematikan dari batangan yang ada di sini, dikarenakan apukat ini sudah menyebar akarnya sehingga kita tidak memotongnya. 2 tahun ini sudah berbunga, sudah berbuah, sudah produktif yang bagus banget. Bahkan pernah kita share bahwasanya apukat tersebut itu sangat ginjal sekali ya, sangat ginjal sekali. Bahkan sampai kalau apukatnya sudah tua itu daunnya pada merontok. Karena apa? Saking banyaknya buah yang harus dikasih asupan, sehingga daunnya itu rontok semua. Nah, seperti itu. Jadi ini termasuk bagus banget. Bahkan sekarang sudah pulih kan. Ini pulih, cabangannya tambah banyak ya. Cabangannya tambah banyak. Nah, ini juga sebagai contoh juga bahwasannya kalau apukat itu kalau mau diganti, nah itu bisa menggunakan teknik TW. Nah, ada lagi nih teknik TW juga, yang mana apukat tersebut itu dari apukat muria, yang ternyata untuk dataran tinggi ya. Dulu salah informasi saya, katanya dataran rendah, kenyataannya dataran tinggi. Dan ini kalau kita tanam yang muria ini di dataran rendah, itu buahnya itu akan sedikit ya, akan sedikit yang jadi. Jadi untuk sahabat botanikal, nah ini adalah apukat muria ya, yang kita TW dengan apukat Roro Subaka. Nah, ini adalah Roro Subaka yang mana sudah tumbuh ya, hingga kalau tidak kita
kasih sangga kayak gini. Kita tidak kasih sangga kayak gini. Ini kemungkinan besar kalau kena angin bisa saja patah. Nah, ini salah satu contoh juga bahwasanya untuk sahabat botanikal yang ingin mengembangkan, yang ingin mengganti tanamannya, silahkan menggunakan teknik TW. Jangan dimatikan. Itu adalah untuk kisi-kisi pertama ya. Jadi untuk kisi-kisi kedua, yaitu kalau mengganti apukat ya, silahkan sambung dengan beberapa jenis, yang mana itu bisa saja untuk sabuk pengaman sahabat botanikal ya. Dikarenakan terkadang MDPL, suhu dan juga tanah itu kurang cocok yang namanya apukat jenis tertentu. Jadi sambunglah dengan beberapa jenis ya. Semisalnya kami ini ada banyak jenis dari apukat. Nah ini spesifikasinya kalau kita itu menanam itu satu pohon tidak hanya satu jenis ya. Maksudnya menyambungnya tidak hanya satu jenis, dikarenakan untuk sabuk pengaman. Misalnya apukat roro. Nah ini kayak gini ya, pertumbuhannya bagus. Nah, sedangkan di sana itu ada apukat kayangan. Apukat kayangannya kok kalah sama apukat roro. Ya udah, kalau semisalnya apukat roro yang mau tumbuhnya itu lebih pesat dan produksinya lebih banyak, ya kita kasih apukat roro itu yang lebih, dan yang apukat kayangan kita pangkas, kan gitu. Nah, ini adalah tip yang kedua. Jadi ada beberapa fungsi ya kenapa kita menggunakan teknik yang seperti ini, dikarenakan karena kita menyambung kan memerlukan waktu kisaran 2 tahun ya untuk berbuah ya. Kisaran 2 tahun untuk berbuah. Ketika kita hanya menyambung dengan satu jenis saja, kita harus mengulang. Kalau semisalnya itu jadinya itu buruk atau jadinya itu jelek, ya kita harus mengulang lagi dengan penyambungan yang baru. Nah, jadi kita sarannya gimana? Sarannya itu beberapa jenis dari apukat kita tanam, kita sambung. Nah, di sini. Nah, jadi gini ya, biar jelas ini. Nah, ini adalah apukat berbeda dengan jenis yang ini. Dikarenakan apa? Kita pengen ada beberapa jenis varietas dalam satu pohon, yang mana nanti kalau semisalnya untuk produktivitas itu bagus, itu yang akan kami biarkan hidup ya. Ataupun kalau semisalnya semua bagus, pertumbuhannya semua bagus, akan kami biarkan hidup semua. Nah, jadinya unik. Nah, semisalnya kalau seperti apukat yang ini ya, ini itu dari non biji, kalau nggak salah itu non biji, tapi non biji lokal ya, bukan non biji Filipina. Nih kita harus garis bawahi, non biji, tumbuh besar, terus pernah berbuah satu kali, yang jadi cuma satu pun ada bijinya. Berarti non biji yang berbohong kan gitu. Nah, kita ganti dengan apukat jenis lain. Seperti halnya di sana itu apukat, kalau ini khas ya, kita coba khas di dataran rendah, apakah bagus ataukah tidak. Ini apukat khas. Ada juga apukat, wah ini Kuba, ini itu Kuba. Ada juga yang ini ya, ini tuh kayangan itu. Jadi ada beberapa jenis apukat yang memang itu introduktif, kita juga sambung, lokalan juga kita sambung. Kalau yang di sini ini adalah si manis, kita biarin saja, dikarenakan apa? Produktivitas bagus ya, bagus, mantap. Di sini cocok ya, kita biarin saja. Yang apukat si manis ya, pernah kita share juga ya untuk si manis ya. Kita juga pernah review juga untuk rasa ya. Nah, kita biarin saja kalau kayak gini, biar nanti ada beberapa jenis dari apukat yang mana itu kalau introduktif, kalau misalnya memang itu bagus di dataran rendah, nah ini kita biarin saja. Dikarenakan apa? Ini fungsinya itu hanya biar tidak mengulang ya, mengulang lagi untuk penyambungan, mengulang lagi kan gitu. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kalau sahabat botanikal ingin mengganti apukatnya, misalnya kesalahan penanaman, seperti halnya apukat wina ya, apukat wina yang sahabat botanikal tanam di lokasi dataran rendah, itu akan memberontok ya. Pernah kita share kan ya, kayaknya pertama kali kita share itu kita yang agak menjatuhkan ya. Ya maaf, ini memang kita reviewnya itu benar-benar mereview
yang mana apukat Vina ini kalau di dataran rendah kisaran 400 ke bawah ya itu jelek ya, kita bilang langsung aja jelek. Dikarenakan kenapa? Apukat Vina membrontok kulitnya meskipun kulitnya itu tebal ya. Ada yang komen tentang kena lalat buah, katanya gitu ya, kena lalat buah. Itu tidak terkena lalat buah, melainkan memang dari apukatnya tersebut. Dikarenakan kita memang pernah membuktikannya ya, karena kalau kena lalat buah itu pasti menembus agak ke dagingnya, jadi ada kayak lubangnya. Nah itu tidak ada lubang, memang berontok-berontok dan tidak bagus ya. Jadi untuk sahabat botanikal, kalau misalnya kembali lagi ingin mengganti dengan apukat yang lainnya, nah ini salah satunya. Ataupun menginginkan pohon yang unik, misalnya sahabat botanikal mempunyai pohon aligator, pengennya cabangannya 2, nah yang satu aligator, yang satu peluang, ataupun yang satu aligator, yang satu Vietnam ya, varietas Vietnam. Nah itu bisa ya dengan teknik TW ini. Nah jadi nanti buahnya itu unik ya. Itu salah satunya ya. Dan tips yang terakhir, yang ketiga, yaitu silahkan kontrol selama setengah tahun ya. Setengah tahun itu untuk apakah perkembangannya itu bagus ataukah tidak ya. Dikarenakan memang kalau misalnya setengah tahun itu masa-masa untuk berkembang. Jadi untuk sahabat botanikal jangan membiarkan untuk apukat itu tumbuh sendiri ya. Dikarenakan terkadang untuk melakukan penggantian itu ada perawatan-perawatan tertentu, yang mana kayak ibaratnya penyanggaan, nanti terkena oleh hama ataupun yang lain-lainnya. Ya setengah tahun saja ya, setengah tahun. Setelah itu setengah tahun kita tinggal dikasih ya kayak perawatan biasa ya, pohon-pohon besar. Nah dikarenakan memang lagi pertumbuhan nih ya, kayak ibaratnya apukat roro dari pertumbuhan, masih ada pertumbuhan kayak gini nih ya. Ini memerlukan yang namanya perawatan juga ya, kan gitu, memerlukan perawatan yang agak sedikit banyak ya, banyak gitu aja lah. Jadi melakukan penyanggaan ataupun melakukan perabukan ataupun penyemprotan. Nah silahkan menggunakan teknik-teknik ini, dikarenakan memang tips kita. Dikarenakan memang kita sering menjelajah ya, mencoba-coba. Jadi untuk sahabat botanikal kalau pengen mengganti apukat, yang pertama yaitu adalah dengan teknik TW. Jangan dimatiin untuk pohonnya, merugi karena akarnya sudah menyebar meskipun baru setengah tahun di lahan. Kita biarin saja, nanti disambung, jangan sampai mati. Dikarenakan apa? Kita nanti malah mengulang lagi dari nol ya. Kalau mengulang lagi dari nol itu kerugian. Dan yang kedua itu tentang penyambungannya. Kita tidak hanya menyambung dari beberapa jenis, dikarenakan memang kalau misalnya itu gagal, itu pasti ada sabuk pengamannya lagi, maksudnya jenis yang lain kan gitu. Yang ketiga itu tentang perawatan ya. Jadi untuk sahabat botanikal silahkan ya menggunakan teknik ini, dikarenakan memang kami juga menguji dan ternyata bagus. Daripada sahabat botanikal menanam dari nol ya, dari nol lagi, itu malah sahabat botanikal malah merugi. Jadi gunakanlah teknik tersebut. Ini adalah rekomendasi terbaik ya buat sahabat botanikal, dikarenakan memang rekomendasi ini kita anjurkan berdasarkan pengalaman pribadi kami. Oke, cukup sekian dari kami ya. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon maaf. Silahkan untuk sahabat botanikal yang ingin mengganti apukatnya, silahkan diganti saja dengan apukat-apukat jenis lainnya, tapi jangan dimatikan untuk batangannya, dikarenakan memang dari nol. Misalnya ada sahabat botanikal yang mengatakan saya tidak bisa menyambung apukat, silahkan dipelajari aja karena memang penyambungannya itu agak mudah ya. Jadi untuk sahabat botanikal silahkan dengan teknik TW sahabat botanikal bisa mengganti apukatnya dengan jenis yang lainnya. Oke, cukup sekian, saya Irfan undur diri dulu. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon maaf. Jikalau sahabat botanikal menginginkan bibit, silakan kontak kami yang ada di sini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botanikal, salam sukses untuk semua.